Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat baju ini ya? Ini baju hari Selasa. Maksudnya kan Selasa kemarin bicara tentang tafsir dan tahfiz ya. Tapi nyambung sih, karena kan kemarin kita bicara waktu Selasa ya, wa khalaqnakum azwaja ya, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Saya janji bahwa hari Jumat ini kita akan bicara tentang matematika jodoh. Jadi saya sengaja masih pakai baju yang ini, saya pakai ulang, dan saya akan mengajak pemirsa untuk mengingat-ingat materi di hari Selasa. Nih materi waktu hari Selasa nih. Kapan terakhir berdoa untuk jodoh saudara? Terus apakah ada amalan yang bisa ditukar dengan kehadiran seorang jodoh? Gitu ya. Lalu saya kemarin Selasa mengajak pemirsa coba hafalkan surah Ar-Rahman, lalu minta hadiah kepada Allah jodoh saudara yang saleh atau saleha. Lalu saya menjanjikan kepada saudara semua atas izin Allah bahwa hari Jumat ini kita akan bicara tentang matematika sedekah untuk urusan jodoh. Ini seru nih. Di Twitter rame banget nih. Di @yusuf_mansur. Ustaz, siap nungguin di layar kaca wisata TNTP. Ada yang udah punya jodoh juga duduk di situ lagi. Nanti nggak boleh. Udah punya jodoh Ustaz, pengen jodoh lagi gimana? Ribet ngomongnya. Ini kita langsung ngaji dulu deh sama Syekh Muhammad ya. Kita dengarkan Syekh Muhammad mengaji, menyambung khataman Quran kita. Mudah-mudahan Allah membuka pintu jodoh buat saudara-saudara semua yang belum berpasangan. Insya Allah bahkan diberi juga anak keturunan yang saleh, saleha. Silakan Syekh Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, kembali lagi pemirsa ya. Kita berdoa sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berguna pada pagi hari ini insyaallah. Matematika sedekah di urusan jodoh ini sebenarnya masih menyambung matematika sedekah dasar yang dulu pernah kita bicarakan. Janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang ngasih satu, Allah akan bayar 10 kali lipat. Nah, dari sinilah saya menghitung matematika sedekah untuk urusan jodoh. Ustadz, gimana caranya? Makanya belajar sebentar apa? Mau buru-buru aja sih. Kalau rumah, Ustadz, kan kelihatan tuh, umpama harganya 400 juta. Saya sering pakai rumusan 10 kali lipat. Nah, matematika sederhana. Kan kalau mau dapat 10, kita kudu keluar 1. Alias kalau kita sedekah 1, bakal dikali 10. Nah, maka ketika jumlahnya 400 juta, sebenarnya di sini nih 40 juta saja tuh rumah, nggak mahal, 40 juta saja.
Saudara lebih baik pasang target mulai dari bulan apa? Misalkan sekarang November, Desember. Saudara kemudian lebih baik nabung tapi buat urusan sedekah. Saudara pasang target kepada Allah, ya Rabb, saya mau sedekah 40 juta. Nah, perjalanan saudara menyelesaikan 40 juta inilah perjalanan saudara membeli rumah dengan jalan sedekah. Saya sih bingung pemirsa kalau ada jamaah ya yang lebih memilih jalan manusia daripada memilih jalan Allah. Begini, ketika kita mau motor 10 juta, oke? Manusia kan ngangsur tuh ya, ngangsur DP 100.000, itu kan ya, 100.000, terus sampai 10 bulan. Kumpul nih duit 1 juta. Dapat nggak motornya? Dapat, tapi dia harus leasing. Lalu berjalanlah lagi sampai 36 bulan angsuran. Kalau bahasa anak-anak kita sekarang apa icap deh gitu. Maunya yang begini. Harusnya gimana? Tiru cara ini. Berapa sih motor harganya? 10 juta. Tiban aja sedekah 1 juta. Daripada ente ngumpulin duit buat 10 juta, apalagi buat sekedar DP, ente kumpulin aja buat sedekah 1 juta. Boleh tuh Ustadz, basi ente kalau nanya begini mah udah dijelaskan pada Jumat-Jumat sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana secara real menghitung sedekah untuk urusan jodoh yang bukan seperti rumah, motor, dan mobil. Tapi setelah yang satu ini. Fadol, silakan. Baik pemirsa, ini adalah bagian dari ikhtiar ya. Kita berikhtiar agar Allah memberikan jodoh dengan cara kita menjalankan perintahnya. Allah menyeru kepada kita bersedekah. Kalau bersedekah nanti Allah akan penuhi segala hajat kita. Di antaranya urusan jodoh. Cuman pertanyaannya adalah gimana kalau urusan jodoh? Kan jodoh itu tidak ada nilainya. Kalau rumah ketahuan, mobil ketahuan. Ya. Saudara mau, saya ulangi sedikit ya. Saudara mau punya mobil baru. Mau punya mobil baru. Caranya gimana? Sedangkan saudara cuma punya duit misalkan 20 juta. Kalau saudara tempuh jalan-jalan manusia, ini berkelok-kelok nih. Panjang gitu, nggak berkesudahan ya. Tidak berkesudahan, panjang. Jangan tiru cara manusia. Saudara tiru caranya Allah. Saudara beli ini mobil cukup dengan 20 juta ini. Saudara bagiin aja ke orang miskin. Punya 20 juta, langsung nolin tuh duit, bagiin ke orang susah. Insya Allah habis tuh duit 20 juta, ente nggak punya lagi deh. Tapi ini mobil jadi urusan Allah. Ente punya taunya make ya tuh mobil. Wih, cakep kan? Nah sekarang urusan jodoh Ustaz, baik. Kalau tidak ada nilainya, kita lah yang memberi angka sendiri. Kira-kira bagaimana maunya? Nah, kita tentuin dulu nih jodoh nih. Umpama harga pokok suami. HPS. Kita ambil, kalau buat pemula kira-kira yang gajinya 2 jutaan deh ya. Apa mau langsung 10 juta? Oke, boleh. Nggak apa-apa. Kan Anda bilang, ente tentuin sendiri, ente mau harga berapa, mau barangnya bagaimana. Betul kan? Kayak kita mau beli apa gitu kan, kita tentuin sendiri dong. Kita sanggupnya beli berapa, harganya berapa, jenisnya apa, tipenya apa, tonnya berapa. Begitu juga urusan jodoh. Kita misalkan tetapkan, oke, HPS-nya harga pokok si suami 10 juta. Gajinya sebulan 10 juta. Penghasilannya sebulan 10 juta. Ente kaliin dulu 12. 12 nih maksudnya apa Ustadz? Ini 12 bulan. Anggap aja ente beli suami setahun dulu dah gitu. Kalau emang dirasa bagus, perpanjang ente sedekahnya. Tapi bener, ente nggak bohong loh. Rumah tangga yang jarang sedekah, cepat habisnya, cepat matinya. Nggak percaya ente nih bilangin. Nih udah 12 bulan dulu, ya kan? Ini berapa nih di sini? 10 juta kali 12 bulan berapa di sini? 120 juta. Nah ketemu kan angkanya tuh? Ketemu nih angkanya 120 juta. Tapi ada harga pokok, tentu ada harga variabel dong. Ya kan? Harga variabelnya misalkan nikahan. Nah nikahan kalau ini mantu 10 juta, kira-kira pantasnya 100 juta ya kan? Kalau ini mantu 10 jutaan ya kira-kira 100 juta, berarti di sini 100 juta.
Jumlahin lah. 220 juta. Nah, tembak 10% dari sini. 10% kali 220 juta. Ketemu udah angkanya. Berapa ya? 22 juta rupiah. Tinggal kita nanya nih sama si perempuan. Kalau emang yang datang perempuan, gimana Mbak? Ada nggak yang duit 22 juta? Ustadz, nggak ada. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, ininya kecilin. Kalau nggak dapet yang KW1, lu beli yang KW2, ya kan? Nggak ada yang baru, lu beli yang second, nggak apa-apa. Ini kita turunin nih, ya. Kita jadiin 2 juta. 2 juta kali 12 sama dengan 24 juta. Oke? Lalu harga variabelnya nikahan. Yang namanya mantu penghasilannya 2 juta, ya nggak usah mewah-mewah dong, ya kan? 10 juta jadi, lu pakai tiker aja, nggak usah pakai tenda. Ya, ambil somai, bakso itu 10 juta kelar. Di sini 10 juta. Berarti totalnya berapa ya? 34 juta. Nah, udah ketemu angkanya 10%. Nah, begitu udah ketemu 10% dari 34 juta berapa ya? 3,4 juta. Saya kadang-kadang suka nanya lagi nih pemirsa. Bagaimana Neng? Udah ada nggak 3,4 juta? Boleh cicil nggak Ustaz? Ya susah lah. Tapi insya Allah kita akan pelajari. Boleh nggak kita mencicil sedekah 3,4 juta ini? Nah, tapi setelah yang satu ini. Silakan. Nah pemirsa, kembali ya. Kalau targetnya kita nggak bisa yang tinggi, ya, kita targetin yang rendahan dikit. Sama kayak rumah, sama kayak mobil. Ente sebagai pemula, jangan langsung Mercy 300 dong. Ya kan, jangan langsung misalkan mobil yang paling baru, jangan. Mulai aja dulu mau odong-odong. Yang kira-kira 20 juta gitu, carry-carry lama tahun 90-an. Sehingga saudara punya motor aja yang bekas tahun 90, itu bisa langsung ditukar sama mobil carry. Nah, begitu juga dengan jodoh. Jodoh begitu nih, kita udah ketemu nih 3,4 juta, kaliin 10% kan? 34 juta kaliin 10%, 3,4 juta untuk menghasilkan jodoh yang kira-kira penghasilan bulanannya 2 juta. Nah, tinggal kita tanyakan sama si perempuannya, bagaimana Dek? Neng, bagaimana? 3,4 ada nggak? Ustadz, boleh dicicil nggak? Nah, sebelum masuk ke cicilan, saya ingin ngomong begini. Jangan dulu buru-buru mau nyicil, sebaiknya lihat dulu ke belakang. Kita punya apa? Umpama saudara punya kulkas, punya TV, oke? Terus punya emas. Ini dulu nih diuangin. Barangkali nilainya akan mendekati nilai 3,4 juta, udah beres tuh. Kadang-kadang orang nggak punya itu kan nggak punya cash. Ketika ternyata ada barang, bisa juga ditukar sama barang. Oke, kalau cicil gimana Ustadz? Ya boleh aja. Ente mau nyicil berapa? Insya Allah saya ini pegawai toko Ustadz. Gajinya 1,8. Saya cicil 300 dia Ustadz sebulan. Nah, kan bisa dihitung tuh. 3,4 dibagi 300.000. Kira-kira 11,1 bulan. Nah insya Allah kalau dia rutin betul sedekah 300.000, setelah dihitung, setelah baca doa begitu, nggak nyampe 11 bulan 10 hari gitu, ini udah jodoh udah datang. Ustaz, kelamaan Ustaz. Ya kalau kelamaan ente tambahin sholat duha 8 rakaat ya. Jadi tadinya 11 bulan, insya Allah bisa jadi 6 bulan. Kelamaan Ustaz. Kalau kelamaan ente sholat tahajud ya. Sedekah juga, tahajud juga, duha juga. Jadi yang tadinya hitungannya 11 bulan, ente bisa jadi misalkan cuma 4 bulan. Ustadz, apa? Masih kelamaan juga. Kalau kelamaan juga, ente ngutang aja. Cari aja pinjaman sama orang. Boleh Ustadz? Ya boleh lah. Kita mau nangkep ayam nih, kita nggak punya nggak punya umpannya. Kita pinjem beras sama orang. Kita pinjem beras nih. Habis kita pinjam beras, kita aurin. Kemudian ayamnya datang, tangkap. Ayamnya jual, pulangin tuh berasnya. Ente pinjam dah. 3,4 juta nih. Kalau emang hitungannya seperti ini. Nah,
ente sedekah langsung. Insya Allah, tetap insya Allah. Yang penting ya, jadi gantian. Yang bayarnya nyicil, ente ke yang utang ente ini. Ke Allah udah lunas. Ustadz boleh nggak? Nggak usah berdebat dulu deh. Kita Jumat masih banyak. Insya Allah ntar kita pelajari tiap Jumat satu demi satu. Sekarang turutin dulu dah apa kata aneh dah. 3,4 juta sikat dulu, kemudian kita ngutang 300. Ente kalau buat urusan dunia mau ngutang. Giliran urusan Allah mah aduh ya Rob. Kalau buat urusan dunia, ente mau tuh, ente jadiin kepala, kaki jadi kepala, mau. Giliran urusan Allah. Coba ayo jujur. Anak udah dioperasi nih, udah di ruang operasi, oke, di kamar tindakan. Lalu dokter keluar. Kata dokter begini. Saudara, anak saudara harus dioperasi sekarang juga. Ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan anak saudara sembuh. Dokter nggak nanya tuh ada duitnya apa enggak. Betul nggak? Betul nggak? Dokter nggak mau tahu apakah nih orang ada duit apa enggak. Kita lalu langsung berpikir apa nih yang bisa kita gadein. Giliran datang tawaran, anak ente mau sembuh. Coba dah sedekah yang benar. Berapa sih biaya rumah sakitnya? Hah? Seberapa besar Anda biaya rumah sakit itu, seberapa besar itu pula Anda sedekah. Apa yang terjadi? Mikir kita. Mikir. Giliran sedekah, wah ya Allah, emang sih 100 orang, tapi Masya Allah isi paketnya yang goceng-goceng. Gocengnya 100, mau 1000. Giliran ngobatin anak bisa sampai puluhan juta. Yang begini kan nggak adil nanti sama Allah. Bismillah dong, hajar, jebret gitu. Begitu akad nikah, ngomong nama laki. Bang, waktu aneh belum dapat ente, 3,4 juta tuh. Belum dibayar. Gitu. Oh. Ya ini kan ikhtiar kita bos. Sedekah itu bukan satu-satunya. Sedekah adalah bukan satu-satunya. Masih ada yang lain. Ya kita ke sini dah. Saudara sedikit banyak tahu deh ya sekarang matematika jodoh seperti apa. Ustadz, apakah hitungan itu pasti begitu? Sekali lagi saudara, ini kan membuka toh. Bila mana Anda sebagai orang tua kepengen mantunya itu soleha, ya toh, pengen mantu ini orang yang bisa menjalankan toko Anda, rumah sakit Anda, syukur-syukur bisa dapat penghafal Al-Quran. Iya, nggak ada salahnya dong kita bawa yang lebih hebat daripada hitungan yang ini. Kalau emang saudara itu mampu. Dan Allah juga tahu hitungan maksimal kita, Allah tahu. Kalau ente maksimal nih misalkan katakanlah 200.000 di cash yang 3,4 juta, ya nggak apa-apa. Allah kan akan lihat prosesnya dong, ya kan? Tapi kalau kayak tadi tuh, ente ngobatin jantung di Singapura 140 juta. Giliran sedekah 1 juta aja pakai bilang ini kebanyakan nih. Ya. Jangan begitu deh. Jemaah wisata Ati Antep mah jangan begitu ya enggak? Hah? Sama Allah mah kita jangan pelit-pelit dah. Kita berdoa sama Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita keringanan untuk bersedekah supaya jangan cuma jodoh kita dapetin, tapi sehat, panjang umur, iman, ya, ibadah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di luar sana banyak sekali sahabat-sahabat kami yang belum punya jodoh. Rabb, dekatkan mereka kepadamu yang maha memiliki jodoh, memiliki banyak pasangan-pasangan untuk dihadiahkan kepada dia. Allah, bikin dia jadi jago bangun malamnya, jadi jago sholat duhanya, jadi jago sholat berjamaahnya, supaya engkau memilihkan jodoh yang terbaik buat dia. Ya Allah, mudah-mudahan jodoh yang datang, yang bisa membawa istrinya atau suaminya kepada engkau ya Allah, dan melahirkan lagi anak keturunan yang saleh-salehah. Mudah-mudahan sedekah yang dikeluarkan bukan cuma bisa membeli jodoh, tapi juga bisa membeli yang lain ya Allah, dari karunia-karuniamu, dari fadilah sedekah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fi subhanakallahumma wa bihamdika tahiyatu biasa wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.